Hukum di Indonesia tidak adil. Apakah benar tidak adil? Mari kita bahas. Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman semua yang melihat video ini, karena pasti berbeda-beda waktu. Perkenalkan, nama saya Wandi Gule. Saya adalah mahasiswa Universitas Lampung, Fakultas Hukum. Saya akan memberikan penjelasan sedikit mengenai sistem hukum yang ada di Indonesia. Untuk mengatakan bahwa hukum di Indonesia itu tidak adil, ada baiknya kita mengenal dulu sistem hukum yang ada di Indonesia sebagai pengenalan kita akan hukum yang berlaku di Indonesia. Sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Hukum merupakan sistem, karena hukum atau bagian-bagian dari hukum merupakan unsur-unsur yang mendukung hukum sebagai suatu kesatuan integral dalam suatu jaringan. Sistem hukum yang berlaku di Indonesia itu ada 4. Yang pertama itu adalah sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional berarti sistem hukum yang diberlakukan oleh negara melalui politik atau kebijakan hukum negara. Sedangkan sistem hukum Indonesia merefleksikan keanekaragaman atau pluralisme hukum yang hidup dalam masyarakat. Yang kedua ada hukum adat. Hukum adat berasal dari masyarakat itu sendiri, tidak berasal dari negara. Hukum adat umumnya dalam bentuk tidak tertulis, namun ada juga yang tercatat. Yang ketiga, di Indonesia juga berlaku hukum agama. Contohnya hukum Islam yang sumber hukum utamanya dari Al-Quran dan hadis. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu adalah hukum Eropa kontinental atau civil law. Berasal dari hukum Belanda karena penjajahan, dan kita tahu bahwa sistem hukum Eropa kontinental ini masih ada sampai sekarang dan berlaku di Indonesia, dan karena Indonesia juga belum mampu untuk mengeluarkan suatu sistem hukum yang kuat yang bisa berlaku di Indonesia. Lalu tujuan sistem hukum adalah demi menjaga peraturan hukum dapat berlangsung terus dan diterima masyarakat serta harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas keadilan. Karena kita tahu tujuan hukum adalah menjamin kepastian hukum dalam masyarakat, dan hukum itu bersendikan pada keadilan, yaitu asas keadilan dari masyarakat. Nah, jadi kita tahu bahwa sistem hukum di Indonesia diciptakan supaya semua mendapatkan keadilan di bagian-bagian masing-masing. Lalu mengapa di Indonesia masih banyak contoh kasus hukum yang bisa kita sebutkan itu tidak adil? Hukum di Indonesia juga kita sering dengar bahwa tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Artinya kepada para pejabat-pejabat tinggi yang mungkin mereka terkena kasus, itu sangat lama gitu proses untuk mendapatkan hukuman. Tapi saat menangani beberapa kasus masyarakat menengah ke bawah, itu sangat tajam, artinya sangat cepat dalam menyelesaikan masalah hukum tersebut. Padahal di hukum itu ada istilah yaitu equality before the law. Artinya semua orang sama di depan hukum. Tapi ada beberapa kasus kita bisa melihat bahwa sepertinya ini tidak adil. Sepertinya ini tidak disamakan, tidak disamaratakan oleh para penegak hukum tentunya. Dan kita tahu sekarang ada satu kasus hukum yang sangat fenomenal, itu adalah kasus Bapak Ferdy Sambo. Di kasus ini kita melihat ada beberapa hal yang
sangat tidak adil, padahal kita tahu bahwa semua orang itu sama di hadapan hukum. Ada juga kasus dari Nenek Asyani. Ya, Nenek Asyani adalah seorang wanita parubaya yang mencuri kayu di hutan, yaitu kayu jati yang diambilnya. Di kasus ini sangat banyak orang yang menganggap bahwa ketidakadilan itu terjadi dialami oleh Nenek Asyani. Tapi kalau kita melihat, karena negara kita adalah negara hukum yang berlandaskan dengan Undang-Undang Dasar, dan kita melihat bahwa Nenek Asyani dijerat pasal 12 Junto pasal 38 ayat 1, yaitu Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman 5 tahun penjara. 5 tahun. Meskipun Nenek Asyani berdalih bahwa kayu yang dia curi adalah miliknya yang diambil dari lahannya sendiri. Melihat dari dua kasus yang sudah saya sebutkan, di mana kasus pertama Bapak Ferdy Sambo, banyak masyarakat yang menginginkan Bapak ini untuk dihukum mati. Tapi terlebih dahulu kita bisa melihat proses hukum yang berjalan, di mana Bapak ini sudah dikeluarkan dari kepolisian dan sudah dipecat secara tidak hormat dari Polri melalui sidang etik Polri. Kita melihat Bapak ini sebagai polisi sudah dipecat, artinya itu dia sudah mendapatkan keadilan dari pangkat dia, itu polisi, dia sudah dikeluarkan. Kita bisa melihat keadilan di dalamnya. Lalu kasus yang kedua, itu Nenek Asyani, dia dihukum 5 tahun karena mencuri 2 batang kayu jati. Kita melihat bahwa sebagai mata pandang manusia, bahwa nenek-nenek dihukum penjara itu sangat tidak adil bagi kemanusiaan ya tentunya. Tapi jika kita melihat hukum di Indonesia, di mana setiap pelanggaran itu pasti ada hukumnya. Jadi Nenek Asyani ini dijerat pasal 12 Junto, pasal 38 ayat 1, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Jadi menurut saya hukum yang ada di Indonesia sudah sangat adil, tetapi ada di beberapa kasus kita melihat ketidakadilan karena ada oknum penegak hukum yang menjalankan tugasnya tidak sesuai, tidak semestinya. Kita tahu itu, dan kita menyadari bahwa banyak oknum-oknum penegak hukum yang salah. Mungkin beberapa oknum penegak hukum yang tidak adil saat memberikan putusan keadilan atau putusan hukuman, atau tidak adil saat menjalankan tugasnya. Mungkin mereka lupa bahwa culpae poena par esto, hukuman harus timpal dengan kejahatannya. Baik, itu saja dari saya mengenai sistem hukum yang ada di Indonesia dan adil atau tidak adilnya hukum di Indonesia. Saya harap video yang boleh saya tampilkan ini bermanfaat bagi kawan-kawan yang sudah melihat video ini, sehingga tahu bagaimana sistem dan bagaimana adil atau tidak adilnya hukum yang sudah ada di Indonesia. Sampai jumpa di lain waktu.